Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akbar Maulana. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Saguling, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Di SMP Negeri 1 Saguling, visi SMP Negeri 1 Saguling adalah terwujudnya warga sekolah yang ceria. Ceria itu terdiri dari cerdas, responsif, inovatif, agamis. Cerdas itu adalah cerdas dalam hal ini dalam menerima informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dua, responsif dalam menerima ilmu pengetahuan agar berguna bagi kehidupan peserta didik. Tiga, inovatif dalam menemukan ide-ide baru sehingga dapat bersaing serta unggul dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Empat, agamis dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk visi SMP Negeri 1 Saguling adalah 1. Melaksanakan bimbingan pengembangan potensi prestasi akademik dan non-akademik. 2. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum. 3. Meningkatkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. 4. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan agar berkompeten dan profesional. 5. Melaksanakan home visit dan komunikasi untuk mempererat kekeluargaan warga sekolah. 6. Melaksanakan pengembangan kurikulum secara adaptif serta mengimplementasikannya secara profesional. 7. Mampu mengembangkan sistem digitalisasi administrasi sekolah. 8. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian tujuan dari sekolah SMP Negeri 1 Saguling adalah 1. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta layanan pendidikan yang bermutu dalam mendukung visi dan misi sekolah. 2. Tercapainya proses pembelajaran 100% secara efektif dan efisien dalam rangka menjawab tantangan global. 3. Meningkatkan pemerolehan nilai rata-rata ujian. 4. Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih kompeten dan profesional. 5. Tercapainya komunikasi warga sekolah dan seluruh stakeholder untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan. 7. Tercapainya kurikulum yang dapat berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. 8. Terwujudnya administrasi guru dan tas yang praktis, serta terakhir membiasakan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Tugas dan fungsi organisasi. Di sini tugas organisasi SMP Negeri 1 Saguling adalah merencanakan, mengordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan SMP Negeri 1 Saguling yang tadi secara efektif dan efisien. Fungsinya, fungsi organisasi SMP Negeri 1 Saguling adalah menciptakan sistem kerja yang teratur dan efisien demi mencapai visi misi dan tujuan sekolah. Unit organisasi sekolah yaitu meliputi bagian akademik, bagian administrasi, dan komite sekolah. Masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Secara lengkap, unit organisasi sekolah dijabarkan sebagai berikut. Nanti saya tampilkan gambar. Dapat dilihat di situ ada bagian kepala sekolah. Kepala sekolah tugasnya itu kepala sekolah itu sejajar secara hierarki dengan komite sekolah, jadi saling berkomunikasi. Komite sekolah ini mewakili orang tua dalam kepentingannya terkait program-program atau kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Kemudian di kepala sekolah dibantu secara administrasi itu dengan bendahara keuangan. Kemudian dari struktur organisasi sekolah itu dalam bagian akademik ada 4 wakil kepala sekolah, yaitu yang pertama bidang kurikulum, yang kedua bidang kesiswaan, yang keempat bagian humas, yang ketiga tadi bagian humas, yang keempat adalah sarana prasarana. Masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing gitu ya. Kurikulum ada tugasnya mengenai kegiatan pembelajaran, kesiswaan mengenai kegiatan eskul, Wakasek Humas mengenai hubungan dengan masyarakat, dan sarana prasarana mengenai sarana yang ada di sekolah gitu ya. Dari situ kemudian ada beberapa guru mapel, ada guru mata pelajaran,
yang terdiri dari guru mata pelajaran ada 11 mata pelajaran. Kemudian untuk struktur organisasi bagian administrasi tadi yang saya bilang itu ada, yang pertama itu seperti biasa dari kepala sekolah, kemudian ada pelaksana kepala tata administrasi, kemudian dari situ hierarkinya ya sejajar dengan kepala sekolah adalah instansi terkait yang lembaga vertikal seperti misalnya dinas pendidikan, kemudian ya dinas pendidikan, kemudian BKPSDM, kemudian pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebelah kanannya adalah komite sekolah. Komite sekolah itu terdiri dari perwakilan orang tua di sini ya. Kemudian pelaksana tadi pelaksana kepala tas, dan kemudian urusan keuangan. Kemudian ada urusan kepegawaian, urusan persuratan dan pengarsipan, ada urusan kesiswaan dan urusan sarana dan prasarana. Kemudian ada operator, bos dan aset, operator dapodik, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah. Itu adalah struktur yang ada di SMP Negeri 1 Batu Jajar. Kemudian posisi saya sebagai apa? Nah, posisi saya adalah sebagai guru mata pelajaran serta pembina gerakan literasi sekolah. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia 5 kelas, yaitu kelas 8A sampai 8E, dan mata pelajaran PKN 1 kelas 9D. Dan kemudian saya juga sebagai wali kelas. Dan juga mungkin ada tambahan baru di kurikulum di program baru yaitu guru wali. Saya juga sebagai guru wali. Peran saya di SMP 1 Saguling tadi sudah disampaikan adalah sebagai guru dan wali kelas dan guru wali, dan layanan yang saya bantu hadirkan adalah melaksanakan proses belajar mengajar, berkomunikasi dengan wali siswa kelas 8E terkait dengan kegiatan, program atau pengembangan kompetensi siswa begitu. Kemudian lanjut juga melaksanakan gerakan literasi termasuk dari pembuatan program, pelaksanaan hingga pelaporan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Saya bertanggung jawab. Kemudian standar layanan yang saya harus capai adalah ya satu, kualitas pembelajaran yang baik meliputi membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, memberikan raport dan sebagainya. Menilai dan menilai itu termasuk. Kemudian juga saya melakukan komunikasi dengan orang tua yang baik mengenai bagaimana perkembangan siswa, memahami kondisi dan kendala yang dialami oleh siswa, berkomunikasi bagaimana mengatasi kendala yang dialami oleh siswa dengan wali orang tua tersebut atau orang tua siswa tersebut. Kemudian saya melaksanakan program gerakan literasi di sekolah dengan baik, termasuk yang tadi saya sampaikan. Kontribusi saya ini yang saya tadi lakukan dapat membuat instansi mencapai tujuan besarnya. Dengan kontribusi saya yang telah saya sampaikan tadi, visi misi sekolah terlaksana. Juga tujuan besar instansi dinas pendidikan yaitu terwujudnya pendidikan kualitas yang merata dapat terwujud gitu. Contohnya tadi visi misi sekolah yang terlaksana adalah meningkatkan potensi akademik dan akademik siswa itu ya. Dua hal sederhana yang bisa saya lakukan yang agar kinerja layanan unit lebih baik adalah satu, melaksanakan pembelajaran dengan baik, terus meningkatkan kompetensi diri saya dalam melaksanakan pembelajaran, juga kemudian melaksanakan kegiatan literasi yang seperti saya tadi sampaikan. Salah satunya kegiatannya adalah redaton pada hari Rabu, membaca buku bersama-sama selama 30 menit diikuti dengan menceritakan kembali bacaan yang dilakukan. Mungkin itu video monolog mengenai saya dan instansi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.